Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hingga hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhanisa Ridwan, NIM 222-02-0388-6108-029 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek dan Teknologi Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur, SAG MAG. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tutorial penggunaan aplikasi Edlink. Sebelum masuk pada tutorial penggunaan aplikasi Edlink, yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu Edlink itu seperti apa dan bagaimana itu Edlink. Teman-teman ada yang tahu apa itu Edlink? Aplikasi Edlink ini merupakan salah satu aplikasi atau platform yang saat ini digunakan di lembaga pendidikan. Aplikasi Edlink ini diperuntukkan bagi pendidik maupun peserta didik agar dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Aplikasi Edlink ini populer digunakan di perguruan tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan juga pada jenjang SD, SMP, maupun SMA. Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan memaparkan atau menunjukkan bagaimana tutorial untuk menggunakan Edlink ini pada jenjang menengah atau dalam hal ini saya akan mencobanya, saya akan membuatnya pada kelas MTS atau jenjang SMP. Baik, di sini pertama-tama kita masuk pada laman Google terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita pastikan laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet atau koneksi internet. Nah, setelah itu kita masuk pada Edlink atau laman Edlink dengan cara mengetik edlink.id. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita mengklik atau mengetik edlink.id jaring login. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dengan menggunakan email. Namun, jika kita belum memiliki email, kita bisa masuk dengan cara mendaftar terlebih dahulu dengan klik ini untuk daftar, ya. Tetapi karena saya di sini sudah memiliki akun perguruan tinggi saya, maka saya masuk dengan menggunakan email saya, yaitu di sini saya ketik email saya. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita telah login atau berhasil masuk pada Cevima Edlink ini. Nah, di sini terdapat banyak fitur-fitur di mana fitur-fitur tersebut terdiri dari beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah,
Nah, setelah mengetahui ada fitur beranda, ruang kelas, obrolan, dan jelajah, di sini ada juga bagian informasi, yang dimana jika ada tugas baru atau anggota baru yang akan bergabung di kelas Edling, semuanya akan muncul di bagian notifikasi ini. Dan ini adalah akun kita, nama akun kita, atau nama pengguna kita. Nah, setelah itu fitur yang lainnya di sini ada bagian survei, info, atau acara. Nah, ini adalah bentuk tampilan yang ada di beranda. Di sini ada tampilan mengenai tugas-tugas yang diberikan atau materi-materi yang dibagikan oleh pendidik kepada peserta didik, ya. Selain itu, di sini juga ada tertera tugas yang belum dikumpulkan. Jadi, bagi peserta didik yang memiliki tugas yang diberikan oleh pendidik, jika belum dikerjakan akan tampil pada bagian tugas belum dikumpulkan ini. Namun, apabila tugas tersebut sudah dikumpulkan, maka tugas tersebut tidak lagi muncul di bagian tugas yang belum dikumpulkan. Selain itu, di sini juga ada bagian jadwal. Baik, selanjutnya di sini kita masuk pada bagian jadwal. Nah, pada saat kita membuat kelas di Edling, di sini akan tertera jadwal pembelajaran kita, kapan jadwal tersebut dilaksanakan. Nah, apabila jadwal tersebut telah dibuat, akan ditandai dengan titik berwarna kuning ini. Nah, di sini ada 4 titik. Maka jadwal pembelajaran saya yaitu dimulai pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat ruang kelas di Edling. Di sini ada bagian beranda, terus kita masuk pada bagian ruang kelas. Nah, ruang kelas ini terbagi menjadi 2, yaitu ruang kelas akademik dan ruang kelas umum. Ruang kelas akademik di sini adalah jadwal perkuliahan saya. Mengapa dikatakan kelas akademik? Karena ini adalah kelas di perguruan tinggi saya. Nah, adapun untuk membuat kelas untuk jenjang pendidikan SD, SMP, atau SMA, kita bisa masuk pada bagian kelas umum. Di sini ada tertera kelas yang telah kita buat. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas, yaitu kelas fikih. Kita coba buka. Nah, ini adalah kelas yang telah saya buat untuk jenjang pendidikan SMP atau MTS. Bagaimana cara untuk membuatnya? Saya akan memberikan contoh. Nah, di sini ada di bagian kelas umum ini ada tertera buat kelas sekarang, gabung kelas, dan lihat permintaan bergabung. Nah, untuk membuat kelas, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik buat kelas sekarang. Nah, ini ada nama mata pembelajaran. Di sini kita bisa isi, misalkan kita ambil contoh yaitu fikih. Nah, nama kelas ini seperti halnya dengan nama kode kelas. Jadi misalkan kita akan mengajar kelas 8, kita bisa memberikan kode kelas 8. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian deskripsi. Deskripsi ini merupakan deskripsi singkat atau penjelasan singkat mengenai tujuan dari dibuatnya kelas ini. Misalkan deskripsi di sini saya isi menggunakan kelas ini dibuat untuk memudahkan pendidik dan peserta didik dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Nah, setelah itu ini ada 2 tipe publik atau pribadi. Tipe publik yaitu apabila kita ingin membuat kelas ini terlihat oleh seluruh
terlihat oleh seluruh kelas yang berada di luar kota. Bukan hanya di daerah di sekolah itu saja, tetapi bisa terlihat di sekolah lainnya. Sedangkan pribadi, kita bisa mengatur siapa saja yang dapat masuk di kelas tersebut. Artinya, jika kita mengirimkan link kelas ini kepada peserta didik kita, maka yang hanya masuk ke kelas tersebut hanya peserta didik yang kita ajarkan. Nah, di sini apa yang akan peserta didik pelajari? Kita bisa di sini memasukkan materi-materi yang nantinya akan kita ajarkan kepada peserta didik. Misalkan di sini materi fikih yang akan saya ajarkan yaitu mengenai keistimewaan berbagi, halal haram makanan, puasa, dan iktikaf. Nah, setelah semuanya ini terisi, kolom-kolom ini terisi, kita akan membuat kelas dengan cara mengklik buat. Nah, ini sudah ada kelas ya, kelas yang kita buat yaitu kelas fikih. Baik, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan setelah kita membuat kelas atau tampilan kelas yang telah kita buat. Ini fikih merupakan judul atau judul mata pembelajaran kita, dan ini adalah deskripsi singkat tadi mengenai tujuan dari dibuatnya kelas ini. Nah, ini adalah kode kelas yang tadi kita buat mengenai kelas berapa yang akan kita ajarkan. Ini adalah jumlah anggota peserta didik yang akan masuk pada kelas ini, dan ini adalah nama pendidiknya, nama pembuat kelas ini. Setelah itu kita akan masuk pada bagian fitur-fitur yang ada di kelas ini. Di sini ada tampilan bagikan. Nah, karena tadi kita bersifat pribadi, maka kita harus menampilkan pin ini dengan membagikan pin ini kepada peserta didik atau membaginya melalui link. Jika ingin dipermudah lagi, kita bisa langsung scan barcode dengan menampilkan layar ini, dan peserta didik hanya membuka kamera, fitur kamera Google Kamera, dan men-scan barcode ini. Jika ingin lebih mudah lagi, kita bisa membagikan pin, di mana peserta didik hanya membuka aplikasi Edlink ini dan memasukkan pin ini di kelas tersebut, atau kita bisa langsung membagikan melalui link ini, sehingga peserta didik hanya mengklik link ini, maka mereka akan langsung masuk. Baik, nah karena ini kelas yang bersifat pribadi, biasanya peserta didik yang akan masuk di kelas ini membutuhkan konfirmasi dari pendidik atau pengelola kelas ini. Dan kita perlu selalu mengecek bagian pengelola dan anggota untuk melihat permintaan bergabung dari peserta didik itu sendiri, dan jika peserta didik tersebut telah disetujui, maka peserta didik tersebut akan tampil pada bagian anggota ini. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai fitur-fitur yang ada di bagian kelas yang telah kita buat ini. Yang pertama yaitu kita masuk pada informasi kelas. Nah, ini adalah informasi kelas yang tadi telah kita buat waktu awal pada saat membuat kelas. Di sini ada nama kelas fikih, kode kelas, tipe kelas, deskripsi kelas, dan apa yang akan peserta pelajari. Jika ada kesalahan atau yang ingin diubah, maka kita bisa klik ubah. Nah, ini bisa kita ubah. Jika sudah, kita klik simpan. Namun jika kita ingin menghapus kelas ini, kita bisa klik
setelan ini atau pengaturan ini dan klik hapus kelas. Selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi. Nah, diskusi ini tempat di mana beranda atau tampilan yang akan muncul di peserta didik maupun pendidik apabila pendidik telah membagikan materi atau tugas pada sesi pembelajaran yang telah dibuat. Nah, di sini akan muncul materi-materi yang akan dibagikan oleh pendidik atau peserta didik apabila ingin membagikan sesuatu di dalam kelas ini, maka semuanya akan muncul di bagian diskusi ini. Di bagian diskusi ini juga terdapat fitur-fitur di mana terdiri dari materi, tugas, video interaktif, kuis, survei, info, dan acara. Jadi jika pada saat kita ingin membagikan materi, tugas, video interaktif, kuis, survei, info, dan acara, maka semua hal tersebut akan ditampilkan atau muncul pada bagian diskusi ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian sesi pembelajaran. Nah, di sesi ini kita akan tahu jadwal kapan pembelajaran kita dimulai. Karena di sini saya belum membuat sesinya, jadi di sini masih dalam keadaan kosong. Nah, cara untuk membuat sesi atau menambahkan sesi dalam kelas ini yaitu di sini ada tertera tambahkan sesi. Maka kita klik tambahkan sesi ini. Nah, di sini ada jadwal kapan dilaksanakannya proses pembelajaran tersebut. Jadi kita atur sesuai dengan jadwal pembelajaran kita. Misalkan di sini saya mengambil jadwal pada hari Kamis. Jam 7.30 mulai jam 7.30 sampai pada jam 9.00 atau jam 9 pagi. Nah, di sini ada tipe sesi general, middle test atau final test. General diperuntukkan bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sedangkan middle test diperuntukkan untuk pertemuan ke-8 atau pada saat ulangan tengah semester itu akan dilaksanakan. Nah, final test diperuntukkan untuk pertemuan ke-16 untuk melaksanakan ujian akhir semester. Karena ini masih pertemuan awal, jadi kita masuk pada tipe sesi general. Terus kita klik simpan. Nah, ini adalah sesi pertama. Di sini informasi sesinya kita harus menuliskan topik, tujuan pembelajaran, dan ruangannya. Jadi untuk mengubah topik, tujuan pembelajaran, dan ruangan ini, kita akan klik ubah. Nah, kita akan mengisi topiknya, yaitu misalkan untuk pertemuan awal kita masuk pada bagian kontrak belajar. Di sini topiknya mengenai kontrak belajar. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui kesepakatan selama proses pelaksanaan berlangsung. Ruangannya kita masukkan kode kelas. Nah, setelah ini kita klik simpan. Nah, ini adalah informasi sesinya. Nah, untuk menambahkan materi pada sesi pertama ini yang mengenai kontrak belajar, kita bisa klik di sini ada bahan pembelajaran dan ini ada buat bahan. Nah, kita klik ini buat bahan. Nah, di buat bahan ini terdiri dari beberapa fitur. Di sini ada materi, kuis, tugas, dan video interaktif. Tetapi karena ini kontrak belajar yang sifatnya masih pertemuan awal, jadi di sini hanya berupa materi. Jadi kita akan tambahkan materi. Nah, di sini ada judul. Judul kita bisa ketik di sini kontrak belajar. Nah, kapan materi ini akan dibagikan? Kita bisa membagikannya sekarang atau membagikannya nanti.
jika nanti kita bisa atur jadwal di sini sebagaimana kapan kontrak belajar ini akan dikirimkan atau akan ditampilkan pada kelas peserta didik. Nah, namun di sini kita ambil contoh, kita bagikan sekarang saja. Nah, untuk materi kontrak belajarnya kita bisa menambahkan gambar, video atau dokumen. Karena di sini materi saya bersifat dokumen, jadi saya menambahkan dokumen. Nah, ini merupakan untuk menambahkan materi, kita bisa klik tambah dan klik tanda panah ke atas ini. Nah, ini adalah tampilan kita akan diarahkan kepada file yang terdapat di dalam komputer kita. Tetapi karena sebelumnya saya sudah mengupload kontrak belajar, jadi di sini saya langsung saja. Nah, apabila kita telah mengklik file yang akan kita upload, maka file tersebut akan tampil di sini. Tetapi kita belum bisa menguploadnya ke Edlink jika kita belum menceklis. Nah, karena ini masih pertemuan pertama yang mengenai kontrak belajar, jadi di sini saya checklist kontrak belajar. Selanjutnya kita klik ini, pilih satu item. Nah, ini sudah tertera kontrak belajar. Jika kelas ini nanti jika sesi ini nanti sudah dibagikan, maka peserta didik dapat mengunduh kontrak belajar ini. Di sini ada bagian catatan. Kita bisa menambahkan di sini informasi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Misalkan informasi yang ingin saya berikan yaitu silahkan download kontrak belajar di bawah ini, kontrak belajar tersebut. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, ini adalah tampilan ketika sesi ke-1 ini sudah dibagikan. Kita coba buka bagian sesi pembelajaran. Nah, di sini sudah tertera sesi 1 yaitu mengenai kontrak belajar. Nah, bagaimana untuk menambahkan sesi kedua? Kita bisa klik tambahkan sesi di sini. Mengatur kembali jadwal untuk pertemuan berikutnya yaitu pada tanggal 1. Atur jadwal sesuai yang tadi sebelumnya yaitu 7.30 sampai 9.00. Dan masih bersifat general karena ini masih pertemuan kedua. Terus kita klik simpan. Nah, ini sama seperti tadi. Di sini kita bisa ubah topiknya, yaitu misalkan kita mengenai pembelajaran pertama tentang misalkan tentang puasa. Nah, di sini tujuan pembelajarannya kita bisa masukkan tujuan pembelajaran puasa, yaitu misalkan peserta didik mampu mengetahui macam-macam puasa. Nah, terus setelah itu kita masukkan ruangannya atau kode kelasnya, lalu kita klik simpan. Nah, bagaimana untuk membuat materinya? Kita bisa di sini tambahkan buat bahan, masih bersifat materi. Nah, di sini untuk bahan pembelajaran kedua yaitu materi kedua, kita bisa masukkan materi mengenai puasa. Materi 2 tentang
puasa. Nah, kita bagikan sekarang. Nah, di sini kita akan menambahkan dokumen materinya mengenai puasa. Sini saya juga sebelumnya sudah membagikan materi puasa, jadi kita klik saja ini, terus kita pilih satu item. Nah, ini sudah tertera materi yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Catatannya, kita bisa memberikan informasi bahwa peserta didik silahkan mendownload materi tersebut, mendownload materi puasa tersebut dan pahami dan baca, dan peserta didik dan kemudian baca dan pahami. Ya, setelah itu kita simpan. Nah, ini adalah sesi kedua. Coba kita lihat bagian sesi. Nah, ini sudah ada 2 sesi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuat tugas untuk diberikan kepada peserta didik? Nah, cara untuk membuat tugas, kita bisa masuk pada materinya dengan menambahkan atau buat bahan. Di sini kita ambil contoh pada bagian kontrak belajar. Saya ingin menambahkan tugas bagi peserta didik. Nah, dengan cara yaitu dengan klik buat bahan dan tugas. Buat bahannya yang bersifat tugas, bukan materi. Jadi kita tambahkan. Nah, karena tadi sebelumnya di sini kita isi tugasnya yaitu mengenai tugas kontrak belajar. Nah, karena tadi dokumennya sudah kita kirimkan sebelumnya dan itu berisi tugas dan itu berisi sesuatu yang harus diisi dan dikirimkan kembali oleh peserta didik, maka kita tidak perlu lagi mengirim dokumennya. Atau jika ingin, kita bisa mengirimkan ulang dengan cara ini. Lalu kita pilih satu item. Nah, ini ya. Terus kita tambahkan catatan di sini tugasnya. Kita bisa tambahkan di sini yaitu peserta didik mengirimkan kembali kontrak belajar yang sudah disetujui dan ditanda tangani. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, ini adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik. Karena di sini tanggal dan waktu selesai masih kosong, kita bisa ubahnya dengan cara mengisi kapan batas waktu yang diberikan ke peserta didik. Misalkan di sini kita ingin memberikan batas waktu, kita bisa klik di sini atur kapan waktu yang diberikan kepada peserta didik untuk mengirimkan tugas tersebut. Nah, karena ini hanya sebuah contoh, jadi saya tidak menambahkan waktu dan kita bisa ketik simpan. Nah, untuk melihat sesi tugas ini, kita bisa melihatnya pada bagian fitur tugas. Nah, ini sudah ada tugas pertama. Sini harusnya tugas ke-1. Kita bisa edit terlebih dahulu. Karena ini masih tugas pertama ya. Nah, ini adalah tugas pembelajaran 1 atau kontrak belajar. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan tugas juga pada pembelajaran kedua. Kita bisa tambahkan lagi di sini buat bahan tugas. Kita bisa tambahkan di sini tugas pembelajaran 2. Kita bisa isi tentang puasa, misalkan batas waktunya kita juga bisa isi. Terus tambahkan dokumen. Di sini saya ambil contoh dokumen lembar kerja siswa. Nah, terus kita pilih satu item. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi catatan di sini. Misalkan silahkan kerjakan lembar kerja tersebut
dan filenya dan tugasnya dikirim dalam bentuk Word misalkan atau PDF. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, ini adalah tugas kedua yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, untuk melihat tugas sesi 2 ini kita bisa lihat pada bagian tugas. Nah, ini sudah 2 tugas yang diberikan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk pada fitur kuis. Nah, kuis ini biasanya akan tertampil apabila kita sudah masuk pada bagian sesi 8 dengan menambahkan tadi fitur buat bahan, yaitu buat bahan kuis. Di sini misalkan saya ambil contoh, kita masuk ke kuis di sini atau sesi pembelajarannya. Di sini kita bisa menambahkan sesi, menganggap ini sudah masuk pada sesi ke-8 misalkan. Kita atur dulu terlebih dahulu. Kita misalkan ini sudah masuk pada sesi ke-8 yaitu middle UTS. Nah, kita simpan. Nah, ini belum ada topik, kita ubah topik dulu yaitu menjadi topik UTS. Nah, selanjutnya kita masukkan nama ruangannya atau kode kelasnya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, bagaimana cara untuk membuat bahan pembelajaran jika sesi yang dibuat sudah dalam bentuk middle test, maka di sini hanya perlu menambahkan atau membuat middle test yang berupa kuis bagi peserta didik. Nah, di sini kita bisa judulnya yaitu kuis pembelajaran 1 atau UTS. Kapan kuis dibagikan? Bisa sekarang, bisa nanti. Ini bisa kita atur sendiri. Terus setelah itu kita bisa memberikan jadwal atau durasi pengerjaan bagi peserta didik, misalkan di sini 60 menit. Nah, setelah itu kita atur pertanyaan dan jawaban kuisnya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan contoh kuis UTS yang telah saya buat. Nah, misalkan UTS tadi sudah kita buat pertanyaan, kita susun pertanyaannya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada atur pertanyaan dan jawaban kuis. Nah, ini contoh kuis atau soal UTS yang telah dibuat dan siap dibagikan kepada peserta didik. Nah, ini saya mengambil contoh 20 soal. Nah, di sini sudah selesai, jadi kita bagikan kuis. Di sini kita bisa atur, kita bisa tambahkan catatan kapan kuis akan dibagikan. Di sini bisa sekarang, bisa nanti. Nanti ini apabila tanggal yang telah ditentukan di sini, maka pada tanggal tersebut pula yang akan muncul di kelas peserta didik. Nah, di sini kita coba bagikan. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada video interaktif. Nah, ini jika tadi buat bahannya kita memilih video interaktif, maka video tersebut akan muncul di sini seperti kuis dan tugas sebelumnya. Setelah itu ini berkas, apabila kita memiliki berkas atau berkas-berkas materi atau tugas yang telah kita bagikan kepada peserta didik. Nah, tadi saya sudah membagikan kontrak belajar, lembar kerja siswa, dan materi pembelajaran. Nah, ini adalah berkas-berkasnya. Tadi di sini kita sudah membahas mengenai pengelola dan anggota kelompok. Jika kita telah membagikan kelompok di dalam kelas ini, maka kelompok tersebut akan tampil di sini. Dan ini laporan. Setelah itu kita kembali pada bagian diskusi. Nah, di sini sudah ada muncul sesi kedua Vicky, sesi ke-1 Vicky yang mengenai kontrak belajar, dan materi yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, ini adalah materi-materi diskusi yang tertera di
laman diskusi ini. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai tutorial penggunaan Edlink ini. Silahkan mencoba. Semoga tutorial ini dapat membantu kita dalam melaksanakan atau memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di perguruan tinggi. Itulah tadi tutorial penggunaan Edlink yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti sehingga kita dapat mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.